Baru datang ke kasir, tunjukkan, baru buka dompetnya panjang gitu. Berapa bang? Katanya kan 300, mak 300 gitu. Salah ngambil tadi. Dan sebagian saya balikkan aja ya, saya mau beli cuma 200 gitu. Ya udah balik lagi gitu. Itu namanya khiyar majelis. Dan pilihan boleh melanjutkan sebelum berpisah, masih di dalam majelis, itu boleh membatalkan. Kalau terpaksa membatalkan, ya seperti itu, nggak malu-malu, kecuali bawa apalah suami gitu. Biasanya suaminya itu pasti ada uang simpanan, ya. Biasanya kalau gajinya itu 4 juta, 1 juta itu di kantong. Iya, Jak. Iya, 1 juta di kantong untuk beli rokok-rokok gitu kan. Karena kalau sudah mau minta istri beli rokok itu, ini untuk uang belanja nih ya, gitu kan. Itu dia. Itu. Bang, ada bawa uang, kurang berapa? 100. Udah biasanya terus diambil aja. Gitu. Enggak ditunjuk-tunjukkan dompetnya sama istrinya. Ya. Berbalik dulu baru diambil gitu ya. Kalau sebagian memang ditempatkan 2. Yang satu di dompet, yang satu di kantong gitu. Jadi supaya nggak nampak dompet, di kantong itu aja ambil. Disisihkan 200 gitu, mana tahu kurang gitu ya. Diambil dulu gitu. Itu kalau sama suami. Kalau nggak sama suami itu yang repot. Makanya kamu cari suami ya. Gitu. Jadi bagaimana ini hukumnya? Tidak pakai ijab qabul. Itu yang disebut dengan bai' mu'atoh. Transaksi saling menukar barang tanpa sighah. Ya. Menurut hukum dasarnya itu tidak jadi la taktafi bin iqadil bai'. Tapi menurut Imam Nawawi hukumnya dianggap sah karena telah menjadi kebiasaan atau al-urfu. Kalau seperti itu sudah dianggap jual beli dan sudah saling ridho meridhoi. Tapi ini rukhsahnya ya. Kalau tadi hukum dasarnya supaya terhindar dari perbuatan dosa. Kalau seandainya hukum yang dasar itulah yang dipakai, berarti orang belanja di supermarket itu berdosa semua. Karena jual belinya muamalahnya fasidah, rusak. Ya. Jadi ada 3 hukum bai' mu'atoh itu. Jual beli dengan tanpa akad, cuma tukar menukar barang, atau istilahnya lain ada uang ada barang. Pertama tidak sah menurut jumhur Syafi'iyah. Itu hukum asal, sebab tidak pakai akad, tidak pakai sighah, tidak pakai ijab qabul. Rukunnya itu harus ada ijab qabul. Yang kedua, hukumnya sah apabila barang yang kecil-kecil. Barang yang kecil-kecil ya beli kerupuk. Beli kerupuk gitu 3 bungkus gitu. Untuk makan 3 hari. Ya, kalau orang Jawa itu makannya itu harus ada kerupuk. Orang Bandung gitu ya, kerupuknya ditaruh di kaleng gitu. Jadi kalau udah nggak masak gitu ya kerupuk sama kecap itu aja. Kau mati lah makan kayak gitu. Ardi tahan Ardi karena dia tirakat. Kalau saya udah biasa
Kalau memang nggak ada apa zaman dulu ya, sekarang nggak pala biasa, karena udah ada yang ngurus. Ya, kerupuk sama kecap gitu ada udah aman itu. Ya. Orang Medan kayak gitu ya ditengoki aja, hidup kok kayak gini ya gitu. Ya, susah kali lah hidup ini. Bagus ada perang, aku biar mati syahid gitu. Yang hukum yang ketiga, hukumnya sah secara mutlak menurut Imam Nawawi. Karena menurut al-urfu, adat kebiasaan, itu sudah dianggap jual beli dan sudah saling meridhoi. Tapi kebolehannya ini merupakan rukhsah, bukan hukum asal atau disebut dengan azimah. Karena sulit menghindari. Kamu mau nggak beli di Indomaret kan susah, jarang ya. Ada yang pokoknya kalau beli di situ aja, padahal belinya cuma 5.000 gitu. Pergi ke Ramayana gitu cuma belanja 5.000 gitu. Di selfie katanya belanja di Ramayana gitu. Ya. Selain sulit menghindari, untuk menghindar dari perbuatan dosa. Sebab kalau menurut kaul yang pertama tadi berdosa karena tidak ada ijab qabul. Paham kamu? Enggak. Kamu mau dijual? Enggak ya. Ya kamu pelan-pelan nanti kamu tanyakan sama Iskandar ya. Iskandar itu tahu dia ya. Walaupun tidur pun tahu dia. Tahu kalau dia tidur. Ya. Jadi transaksi yang dengan tukar menukar barang tanpa sihot, saya ulang-ulangi. Kalau menurut hukum dasar kitab-kitab fikih matannya itu tidak sah. Tapi kalau sudah ditengok di sarah itu baru sah. Untuk menghindar dari kesulitan dan menghindar dari perbuatan dosa. Karena adat kebiasaan seperti itu sudah dianggap jual beli. Ingat-ingat alasannya ya. Dan sudah ada saling ridho meridhoi. Sebab innamal bai'u antarodin. Dalam hadis itu jual beli itu adalah sudah saling meridhoi. Tahu Habib? Kamu harus tahu ya. Nanti kalau ditanya Rasulullah Kalau Bang Ardi ditanya Nabi Adam. Ya, dia keturunan Nabi ya. Nabi Adam. Begitu ya. Kayak makan di kedai gitu. Ya. Makan di kedai Pak Ucok ini ada kedainya, enak masakannya ya. Bukan saya menawar-nawarkan ya. Saya sudah dikasih masakannya dibungkuskan gitu. Kata istri saya enak katanya ya. Jadi patut dikembangkan itu. Ya. Bagaimana itu akadnya? Pesan misalnya di situ misalnya ikan kembung gitu ya. Pakai apa Bang? Kari ayam misalnya ya. Ya. Yang terakhir nggak ada uangnya, mie kari ayam gitu. Bukan kari ayamnya, mie kari ayam katanya. Yang penting ada kari ayamnya gitu.
Ya. Udah pesan duduk. Tunggu. Kalau ada saya situ itu udah juali cepat, saya bilang gitu. Saya lirik cara menjualinya gitu ya. Saya kontrol gitu. Kalau salah saya bilang salah. Memberikan minuman itu misalnya ada cangkirnya. Itu pegangannya itu di depan orang itu, jangan ditaruh di sebelah sana. Itu kode etiknya. Ngerti kamu? Hah? Ngerti? Iya. Oh kalau minuman tahu ya kamu. Giliran makanan minuman tahu kamu. Ya. Saya udah ikut berapa pimpinan pesantren, ikut kiai-kiai diajari. Waktu ngantarkan gitu salah gitu nanti dipanggil. Itu caranya begini gitu. Ya. Kan saya kasih tahu kamu kalau ngasih itu cangkirnya itu pas pegangannya di depan orangnya. Jangan ditaruh di sana, berarti nggak pala ridho ngasihnya itu. Ya. Itu pelayanan yang terbaik, pimpinan itu dalam pepatah Arab Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin satu kaum itu adalah yang melayaninya. Ya. Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin satu kaum itu yang melayani. Jadi pemimpin itu harus melayani. Bukan minta dilayani. Makanya yang punya kedai yang melayani karena dia yang punya. Bukan minta dilayani. Nah, jadi melayani rakyatnya dan semuanya. Sudah pesan dikasih, minta tambu bang, tambu. Tuh. Airnya kurang bang, kasih airnya. Jangan airnya kurang, ambil sendiri lah gitu. Jangan gitu, ya. Nah. Nanti ditanya, ya, Waucok ditanya minumnya apa? Gitu. Apa teh manis, dingin, apa panas gitu. Ya, kalau ada yang lain jus, ya, jus 30 misalnya, ya, jus apa gitu ya. Terus ditanya ya, kopi, susu, itu misalnya ya, ditawari ya. Kamu kalau makan di warung makan yang besar, pelayannya itu jarang gemuk, kurus-kurus ya, pakaiannya cantik-cantik gitu ya. Kalau yang gemuk itu nggak dibuat pelayan dia, bos, ya, ngebos di situ ya. Nah, itu ada ilmunya. Saya baca buku Mutola'ah itu kayak gitu, terus saya tengok Cina-Cina itu. Jadi yang mengamalkan ilmu dagang itu yang banyak Cina malah. Padahal itu miliknya ilmu Islam itu. Terus ditanya minum apa segala macam. Itu nggak tahu itu harga berapa. Di mana ijab kabulnya? Ya, udah makan, udah kenyang, ngambil apa linggis, tusuk gigi itu ya. Kalau yang agak sok itu sambil bayar itu diginikan. Gitu. Si rojak itu. Ya. Berapa bang katanya kan? Hitung. Tuh. 400 limpul katanya. Gitu. Ya. Nggak salah bang katanya. Gitu. Orang diambili semua, ya, dihidangkan itu diambili semua. Ada kare diambil, ada ayam ini diambil. Dikiranya mumpung ada banyak. Ya, itu kena 400 limpul. Nelpon mamanya dia,
Mak jemput aku mak. Kenapa ya nak katanya? Mak bawa uang 200 ya. Aku ditangkap polisi gitu. Datang dah dia. Kalau tangkap polisi, kalau suruh bayar gede nggak mau dia. Datang itu. Masuk ke kedai sini mak, polisinya di dalam. Mana uangnya katanya? Udah siap, polisinya mana? Oh, itu udah ke situ dia katanya kan. Dia sampai rumah, apa ceritanya? Aku makan uangnya kurang, kepala kau lah katanya. Ya. Di mana ijab kabulnya? Itu ya. Maka itu dasarnya. Ini wauco ilmunya ya. Nah, supaya diingat-ingat ya. Dasarnya itu hukumnya boleh karena termasuk ada kerelaan pemilik dengan ajarnya pengganti. Pemilik itu ridho memberikan layanan itu semuanya dengan diganti ditanggung jawabi dengan uang itu tadi. Makanya jangan sampai di kedai kayak gitu tiba-tiba hutang. Ya. Misalnya habis makan ya, habis kalau warung kecil-kecil itu kena 15.000 yang bon dulu ya katanya kan. Udah dimakan semuanya, bon dulu ya katanya kan. Kata yang jual orang ajar anak ini gitu kan. Ya. Kalau mau hutang ya bilang. Ya, karena itu nanti menyebabkan nggak ridho. Bilang, saya bikin yang harganya 15.000 tapi bon dulu. Ya nggak apa-apa katanya. Jadi ridho. Kalau misalnya habis dibilang 15.000 hutang dulu, oh, saya kurang ajar gitu. Ya, itu berarti nggak ridho. Ya, makanya dasarnya di situ innamal bai'u antarodin, saling meridhoi. Kalau dengan hukum asal dengan ijab qabul itu tadi nggak sah. Padahal kebiasaan makan itu di mana-mana kayak gitu, nggak ada ditanya. Kari satu piring berapa? Ayam itu berapa? Nggak ada. Kamu misalnya masuk ke sama pacarmu kayak gitu disorong kamu, gitu. Nggak usah nanya-nanya katanya kan gitu, ya. Itu di warung-warung yang agak besar ya, kayak Sederhana, kayak Garuda gitu ya. Kamu pernah kan? Lewat aja katanya. Makanya paling tidak di kantong itu 500 lah. Ya. Tinggal pulang tinggal 15.000 itu. Ya, jadi itu dasarnya walaupun nggak ada ijab qabul dinamakan dzannur ridho bil badal. Artinya ada kerelaan pemilik dengan adanya penggantian. Itu termasuk mu'atoh itu tadi. Karena ada kerelaan. Anak kecil membeli. Beli apa? Roti biasanya anak kecil pagi-pagi. Nah, beli roti gitu kan. Gitu ya. Masih kelas 1 SD gitu. Beli roti. Berapa deh? 3 katanya kan gitu. Itu anak kecil tidak termasuk yang dibolehkan untuk ijab qabul. Sebab syaratnya itu harus yang mutlaqut tasarruf. Artinya yang mukallaf. Tapi karena benda-benda yang kecil maka dibolehkan. Benda-benda yang kecil. Jadi pakai pendapat yang kedua itu hukumnya sah pada benda-benda yang kecil. Ya. Tapi kalau misalnya masuk ke showroom anak kecil mau beli kereta gitu, itu nggak boleh ya. Ya. Misalnya anaknya si Aulia nanti
masuk showroom gitu, mau beli kereta gitu, misalnya, nggak bisa, karena ijab kabulnya itu nggak sah. Jadi kalau hukum dasar tadi ijab kabulnya memang nggak sah, sebab anak kecil nggak sah. Tapi karena benda-benda yang kecil itu hukumnya sah. Jadi itu diantaranya bagaimana orang itu jual yang seperti pada umumnya. Sekarang ini kalau kita tidak paham betul kita fikih, berdosa semua. Karena nggak sah, nggak ada ijab kabul. Itu. Sama dengan jual beli melalui telepon. Istilahnya sekarang apa namanya? Apa? Online shop ya. Mau beli masker misalnya. Masker nggak sampai ke situ ya. Minta aja. Ya. Misalnya yang agak apalah berharga sedikit misalnya ya. Mau beli sabun yang kalau dipakai itu mukanya terus berkilat. Jadi orang bisa berkaca di mukanya itu misalnya. Ya, misalnya ditawarkan kayak gitu, belinya online karena nggak ada di pasaran. Itu namanya termasuk be'akad salam, jual beli dengan memesan. Asal sifat-sifatnya itu disebutkan semuanya benar dan sesuai, sah. Sifatnya harganya sekian, sabun ini untuk ini, dan memang kenyataannya benar. Dan kalau memang tidak sesuai dengan sifat-sifatnya, boleh dikembalikan. Itu sekarang jual beli yang langsung konvensional itu kalah dengan jual beli online. Makanya jual beli konvensional ini agak berkurang peminatnya. Karena itu bisa datang ke rumah langsung dan lebih murah. Pada saat tertentu tanpa ongkir. Ya. Misalnya si Rizky mau beli baju gitu ya. Di kedai muslim atau di kedai tidak muslim misalnya ya. Harganya 200, di situ mau bisa ada 150. Nanti ada ongkirnya sedikit gitu, udah sampai ke rumah. Sampai ke melewati penjara sana gitu ya. Udah sampai nanti Assalamualaikum Rizky ya paket gitu dia ya. Gitu. Ya. Itu yang sekarang menang. Makanya perkembangan zaman kalau tidak tahu hukum fikih bisa bingung. Ini mana ijab qibulnya? Kamu baca fikih bab pertama. Ini bagaimana hukum fikih ini? Jadi itu namanya be' salam atau namanya be' mausufun fi dhimmah. Jual beli yang disifati dengan sifat-sifatnya. Ya, boleh seperti itu, be' salam. Nanti kalau sudah pas bab muamalah, kalau masih hidup, ya insya Allah kita akan bahas, walaupun ya dasarnya kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib dulu kalau jual beli, ya kalau langsung Fathul Mu'in batuk nggak sembuh-sembuh. Karena istilah-istilahnya kalau nggak tahu tambah bingung, ya. Gurunya harus banyak menerangkan istilah-istilah yang memang pada umumnya nggak dipakai. Jadi seperti ini Imam Syekh Abdullah Al-Haddad tetap memilih jual beli itu sebaiknya ijab qabul karena itu yang hati-hati. Masih kayak begitu itu saking ihtiyatnya. Makanya kalau kamu masih bisa, misalnya beli baju, saya beli, berarti saya jual. Gitu. Biasanya kalau beli di orang Arab di mana, pajak ikan, ami bakar itu yang
hitam kurus-kurus itu, saya jual Pak Haji gitu kan, saya beli gitu. Jangan saya jual Pak Haji, ya udahlah jangan begitu. Ya. Dijawab, saya jual Pak Haji, saya beli gitu ya. Jangan saya jual Pak Haji, ya udahlah. Ini nggak tahu apa fikih ini gitu. Itu ya. Ya. Kita nolak, mau misalkan ini Pak, terus dia nggak jadi, terus dia misalnya ini, Bu, masih lagi 2 bungkus, dia mau beli uang 100 Bu, punya uang kecil Bu, mau beli pulsa, kata istri kasih uang 20, terus nggak balik-balik, uang ngasih udah dibungkus di Pak, udah dibawa, nggak dibawa sama aja, itu kan udah dibungkus sama oh dibawa ke secret lain kali kayak gitu. Kertas kosong, kualitasnya itu yang balik-balik. Makanya hati-hati. Saya waktu di situ saya singgah sebentar ya karena ada lewat ke situ mau nengok rupanya nampak muka saya jadi saya berhenti. Dia walaupun saya pakai helm tanda muka saya. Oh iya katanya kan, iya kan. Terus saya masuk. Saya tahu itu kata istrinya orang itu 26. Bapak kurang tanggap. Sebenarnya saya tahu itu tadi 26 itu. Kalau kita sudah tahu biasa jualan, nengok gitu aja udah bisa. Oh nasi apa lauknya ini sekian kali 3 tambah 3 sekian. Oh misalnya ya 15 kali 3 kata. Langsung gitu misalnya ya. Jadi harus tanggap, makanya jangan sampai dikibuli lagi ya. Jadi jangan sampai jatuh ke lubang 2 kali. Tapi nggak apa-apa, itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang menipu itu tidak dianggap dalam satu hadis itu umat Nabi Muhammad. Man ghassana falaysa minna itu mungkin betul-betul yang bawa map itu nggak punya uang itu. Makanya tadi saya bilang kalau memang hutang bilang aja gitu ya. Jangan kayak gitu. Bilang aja saya orang susah Pak katakan. Saya hutang lah tapi nasi cuma sama sayurnya aja gitu. Kalau ada pakai telur katakan gitu. Nasi sama sayur sama telur itu biasanya 6.000 atau 7.000 ya kan? Segitu. Iya. Saya tahu harganya karena pas beli itu ada supir itu beli kayak gitu. Sama waktu mahasiswa itu kawan itu mahasiswa itu kalau beli nasi sama sayur saja. Ya. Saya sama-sama mahasiswanya saya makan kepala ikan gitu. Jadi ada kawan gitu, kalau Om Idin makan, iya ditraktir ini gitu. Itu aja kerjaannya. Padahal kadang uang saya gitu. Saya nggak mengakui. Saya tahu keadaannya mahasiswa gitu. Jadi saya nggak merasa lebih tinggi gitu. Kebetulan dia masuk. Makanya kalau memang nggak punya ya bilang saya orang susah, kebetulan ini belum ada uang. Ya nggak apa-apa gitu. Itu nanti ada dikasih sama Allah Ta'ala.
Tapi kalau saya diajak makan nolak-nolak, ya kan Pak? Ya. Disuruh makan saya nolak. Karena mikir belum banyak orang yang datang kok saya makan gitu. Tapi kalau udah mau habis gitu baru saya mau. Udah tinggal sedikit gitu baru ya udahlah nggak apa-apa karena tinggal sedikit, nanti kalau nggak mau tambah habis gitu. Iya kan Pak? Ya saya ngomong apa adanya ya. Jadi saya datang ke situ sekitar setengah jam langsung habis, ya kan Pak? Kalau seandainya saya datang ke situ nggak ada yang beli, bawa bencana saya. Ya, gitu. Bukan karena menyombongkan diri, kebetulan memang ada rezekinya. Kalau saya tengoki banyak orang, gitu. Kalau saya tengoki banyak berdatangan. Sampai polisi pakai baju dinas ditolak, iya kan? Udah habis Pak, katanya kan. Turun dari mobil, udah habis Pak, katanya. Itu ada ilmunya kayak gitu ya, bukan termasuk diantaranya ya mengamalkan kitab Nasha'ihud Diniyah. Kalau mau betul-betul terus jujur, wara, itu dikasih. Tapi kalau tidur aja nggak pernah baca zikir belum dikasih, bukan nggak dikasih, belum. Kamu kan nggak baca zikir tadi pagi kan? Sikit-sikit. Sendirian. Yang baca tadi saya tengok si Hardi sama si Azmi. Iya. Azmi udah tobat. Si Ardi sedang susah, jadi baca wirid gitu. Kalau nggak sedang susah, nggak baca zikir itu. Ya, nggak boleh gitu. Kalau zikir terus ya Pak Ucok. Jadi ada nggak ada dibaca, ya. Itu apanya. Jadi itulah tadi diingat-ingat apa pesan Habib Abdullah Al-Haddad. Tapi tadi sudah saya tambahkan, menurut Habib Abdullah Al-Haddad, mu'atoh itu nggak jadi menurut kaul yang pertama. Diingat-ingat ya, jangan nanti kamu salah-salahkan. Terus kamu bilang nggak sah jual beli di supermarket karena nggak ada ijab kabul. Khutbah Jumat kamu bilang lagi nggak sah makan di kedai, nggak ada ijab kabul, kata kan. Nah, makin gila ini orang ini kan. Karena rukun fikih, rukun jual beli menurut fikih harus ada ijab kabul. Di mana itu ijab kabulnya? Coba cari, kata. Kata yang tahu kepala kau lah. Kalau segitu banyaknya orang mau aku jual, aku beli, aku jual, aku beli. Di kasir itu kalau sedang tanggal muda yang biasa belanja lah ya, itu berjejer dari sini ke sana antri ya, tanggal muda, tanggal tua baru ngos-ngosan ya, tanggal 1, tanggal 2 gitu ya, yang ada gajinya ya, itu istrinya udah ke situ semua. Kalau itu semua saya beli, saya jual, saya beli, saya jual, saya beli, saya jual, katanya kan. Kasirnya maulah semaput itu pingsan, kecapean gitu. Ya, itu. Jadi itulah jalan keluarnya untuk menghindar daripada kesulitan dan menghindar dari perbuatan dosa. Imam Nawawi mengambil keputusan boleh, tapi itu rukhsah, bukan azimah ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wa dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Adana wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.